Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mimi. Bagaimana jika seorang pasangan bule Amerika ini yang bernama John dan Summer mencari ibu pengganti untuk anak mereka nantinya. Setelah menemukan ibu pengganti dan akhirnya rahim dari wanita yang mereka cari terisi. Sampai di mana masalah besar pun datang. Nah, apa nih konflik dari mereka? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Dubai sedang menelepon seseorang. Dubai ngasih tahu kalau dia memiliki gadis muda yang cantik, siap untuk John. Tetapi John menolak tawaran dari Dubai. Ini adalah John dan ini istrinya yang bernama Summer. Mereka adalah warga negara Amerika Serikat yang sedang mencari seorang gadis yang kuat, sehat, dan cantik untuk dijadikan ibu sambung program Surrogate. Surrogate adalah metode meminjamkan rahim untuk membantu pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Di dalam mobil, mereka ngobrol kalau yang ditawarkan Dubai kepada mereka adalah gadis-gadis muda yang lemah dan tidak sehat fisiknya. Obrolan mereka didengar oleh sopirnya yang bernama Banu. Pas lagi di pom bensin, Banu kepo mengenai gadis yang mereka cari. Banu menyangka kalau John mau mencari istri lagi. Kemudian Summer datang dan ngejelasin ke Banu, maksud mereka mencari wanita yang kuat, bugar dan cantik untuk menjadi ibu pengganti dari anak mereka. Namun Banu yang gak makan bangku sekolahan masih gak paham juga. Summer akhirnya ngejelasin lagi ke Banu kalau mereka mencari seorang gadis yang siap dititipin janin di rahimnya dan melahirkan anak mereka. Karena alasan kesehatan, dokter menvonis Summer tidak bisa hamil. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. John dan Summer meminta tolong kepada Banu untuk mencarikan seorang gadis sesuai kriteria mereka. Mendengar itu, otak cuan Banu langsung mode on. Dia mau nyariin asal ada fulusnya. Akhirnya John kasih tahu kalau dia siap membayar 5 lak demi bisa ngedapetin gadis yang sesuai dengan kriterianya. Ngedengar itu, si Banu langsung semangat 45. Dia minggirin mobilnya dan langsung mau untuk membantu mereka. Si Banu langsung cus ngajak mereka nyariin gadis yang cocok. Si Banu lalu mampir ke rumah emak-emak. Dia nawarin ke si John emak-emak itu dengan alasan si emak itu sudah berpengalaman karena udah ngelahirin 14 anak dan 2 diantaranya kembar. Walaupun sudah tua, si emak itu masih kuat. Dia masih sanggup naik pohon kelapa katanya. John dan Summer langsung tuing-tuing lihat kelakuan Banu. Mereka ngasih tahu kalau kriteria ibu sambungnya adalah gadis muda yang berpenampilan cantik, kuat, sehat, nggak kayak emak-emak itu. Dan akhirnya mereka pun cabut dari rumah emak itu. Banu ngajak John dan Summer pergi ke sebuah pesta. Di sana terlihat gadis cantik lagi menari dan bernyanyi. Gadis itu bernama Mimi. Setelah selesai menari, Mimi ditelepon seorang pria bernama Jolly. Si Jolly ngomong, kapan Mimi mau balik lagi ke Mumbai? Karena setiap harinya banyak gadis-gadis datang ke Mumbai untuk menjadi artis. Kalau Mimi nggak cepet-cepet datang ke Mumbai, peluang untuk menjadi artis makin kecil. Jolly juga ngasih tahu untuk menjadi artis di sana membutuhkan uang minimal 5 lak. Mimi sangat percaya apa yang dikatakan oleh Jolly. Mimi ngebet banget pengen jadi artis. Dan dia bekerja keras mengumpulkan duit biar bisa pergi ke Mumbai untuk mewujudkan cita-citanya. Namun ternyata uang yang ia kumpulkan gak cukup. Mimi punya sahabat yang bernama Sama. John dan Summer memanggil Banu dan ngomong kalau mereka udah nemuin gadis yang cocok buat jadi ibu pengganti. Gadis itu ialah penari yang ia lihat tadi malam. Mereka pengen Banu ngebujuk penari itu agar mau jadi ibu pengganti. Banu ngomong, selama ada cuannya, semua bisa diatur.
Di malam yang sama, Banu langsung nemuin Mimi dan SKSD. Banu ngomong kalau dia penggemar berat Mimi. Ia nawarin Mimi dan Sama nganterin pulang pakai mobilnya. Banu ngeluarin jurus modusnya biar nganterin pulang Mimi dan Sama. Dan akhirnya Mimi dan Sama pun mau dianterin pulang sama si Banu. Mimi akhirnya nyampe di rumahnya. Banu ngasih tahu kalau ada pasangan bule yang sangat menyukai Mimi. Banu berencana akan mengenalkan kepada Mimi besok hari. Pasangan bule ini ingin memiliki bayi dari Mimi. Setelah mengatakan itu, Mimi langsung ngegampar Banu dan masuk ke dalam rumahnya. Mimi dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang guru musik dan ibunya adalah seorang pengrajin sari. Setelah mandi, Mimi pergi ke kuil. Dia berdoa, ia ingin menjadi artis Bollywood yang terkenal. Di kuil, Mimi ketemu sama Banu. Setelah selesai berdoa, Mimi keluar dari kuil. Dari belakang, Banu ngikutin Mimi. Karena risih diikutin Banu, Mimi mengancam akan memukul Banu dengan sendalnya. Banu ngasih tahu kalau dia tidak akan macam-macam. Dia cuma mau ngobrol dan ngasih tahu sesuatu ke Mimi. Akhirnya Mimi bersedia mengobrol dengan Banu. Banu ngejelasin kalau pasangan bule ini pengen menanamkan benih bayi di dalam rahim Mimi agar bisa melahirkan anak mereka, dan mereka akan membayar dengan harga yang pantas. Awalnya Mimi nggak mau, terus ia pergi ninggalin Banu. Tetapi Banu dari belakang ngikutin Mimi dan ngomong kalau pasangan bule ini akan membayar 20 lakh. Banu juga ngomong dengan uang itu Mimi bisa pergi ke Mumbai dan menjadi artis di sana. Setelah mendengar itu, Mimi mulai galau. Mimi merasa kalau ini adalah jawaban dari doa-doanya. Dia sangat membutuhkan uang yang banyak untuk bisa pergi ke Mumbai dan menjadi artis di sana. Besoknya, Mimi ngomong ke Sama mengenai tawaran dari Banu. Sama ngasih tahu kalau itu adalah hal yang gila dan jangan mempercayainya. Tetapi Mimi terus meyakinkan Sama, dan Sama pun akhirnya mengizinkannya. Mimi, Sama, dan Banu bertemu dengan John dan Summer. Mimi mau menjadi ibu pengganti untuk anak mereka. Dengan perjanjian, Mimi akan dibayar 20 lakh. Tetapi sebelum perjanjian, mereka harus melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan Mimi di klinik Jayapur. Di hari yang sama, mereka akhirnya pergi ke klinik Jayapur. Di dalam perjalanan, Mimi masih galau mengenai orang tuanya. Orang tuanya pasti akan nanya mengenai kehamilannya. Sama ngasih ide kalau selama ini Mimi hamil, ia boleh tinggal di rumahnya karena dia cuma tinggal bersama ayahnya, dan ayahnya jarang pulang ke rumah karena lebih banyak di masjid. Mendengar itu, Mimi akhirnya setuju. Mereka sampai juga di klinik Jayapur. Dokter langsung melakukan pemeriksaan. Dokter ngasih tahu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Mimi adalah gadis yang sehat dan bisa menjadi ibu pengganti. Dan mereka akhirnya melakukan perjanjian dengan surat kontrak kerjasama. Besok harinya, dokter melakukan proses penanaman benih ke dalam rahim Mimi. Setelah beberapa hari, Mimi mengecek dengan test pack. Mimi mengecek 2 kali, tetapi hasilnya masih negatif. Setelah pengecekan ketiga, Mimi positif hamil. Si Mimi senang banget. Mimi ngabarin John dan Summer, lalu melakukan pemeriksaan ke dokter. Dan dokter menyatakan bahwa Mimi hamil. Mendengar itu, Mimi dan pasangan bule itu senang banget. Usahanya selama ini membuahkan hasil. Setelah pemeriksaan, John dan Summer memberikan uang kepada Mimi dan Banu. Mereka ngasih tahu kalau uang itu untuk 4 bulan ke depan dan mereka mau balik lagi ke Amerika. Setelah dapat duit, akhirnya Mimi pulang ke rumah. Pas udah di rumah, Mimi ngomong ke orang tuanya kalau dia mau syuting film selama 9 bulan. Mimi minta ke orang tuanya agar ngasih izin. Awalnya ibu dan ayahnya nggak ngizinin, namun Mimi terus membujuk ayahnya dan ibunya dan ngomong kalau Mimi sudah dapat uang muka dan ketika filmnya viral, maka orang tuanya akan masuk TV dan mempunyai banyak duit. Karena itu akhirnya orang tuanya ngizinin dengan syarat Mimi harus menggunakan nama lengkapnya. Besoknya, Mimi dan Banu pergi ke rumah Sama. Mimi pakai hijab dan cadar biar nggak ketahuan. Pas di jalan, Sama ditanya sama tetangga. Sama ngomong kalau mereka adalah saudara dari kalian. Dan Banu pura-pura jadi suaminya. Besok paginya, Sama ngebangunin Mimi untuk pergi jalan-jalan pagi biar bayinya sehat.
dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Sama. Banu lalu membuka pintu dan ternyata itu adalah ayah Sama. Ayah Sama nanya kepada Banu, "Siapa kamu?" Banu ngejelasin kalau dia adalah suami dari keponakannya. Ayah Sama masuk dan menanyakan di mana Sama. Banu ngasih tahu kalau Sama lagi jalan-jalan pagi. Gak berapa lama Sama datang bersama Mimi. Mereka pun terkejut sudah ada ayah Sama di rumah. Sama ngejelasin ke ayahnya bahwa ini adalah Chan. Ia sedang hamil dan Sama mengajaknya untuk datang kemari dan tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Sama, Mimi mulai nyidam. Dia mulai muntah-muntah. Mimi juga mulai banyak makan. Mimi video call ke John dan Summer. Ia memperlihatkan gerakan anak mereka di dalam perut Mimi. Setelah beberapa bulan, mereka bertemu dengan John dan Summer. Mereka sangat senang melihat Mimi dan calon bayinya tumbuh dengan sehat. Mereka juga memberikan uang perawatan kandungan untuk beberapa bulan berikutnya. Setelah itu, mereka bertemu dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Besok harinya, dokter memanggil pasangan bule itu untuk bertemu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Setelah dokter melakukan serangkaian tes kepada Mimi, kemarin dokter mengatakan kemungkinan anak yang dikandung ini memiliki Down syndrome. Mendengar itu, John dan Summer kaget. Summer baper. Ia keluar dari ruangan dokter sambil menangis. John berusaha menenangkan dan ngomong kalau dia akan berusaha mencari alternatif lain agar bayi mereka lahir dengan sehat. Di dalam mobil, John ngajak Summer untuk bertemu dengan Mimi dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Summer nggak mau. Ia nggak sanggup ngasih tahu ke Mimi. Melihat itu, Banu jadi bingung. Ia nanya ada apa sebenarnya. John memerintahkan Banu untuk menepi. John menceritakan kalau bayi yang dikandung Mimi menderita Down syndrome. Mereka nggak bisa menerima anak itu. Mereka juga menyuruh Mimi untuk menggugurkan kandungannya. Mendengar itu, Banu langsung kaget. Ia memohon kepada John dan Summer agar mau menerima anaknya. Namun mereka tetap menolaknya dan lalu pergi. Banu langsung cus ke rumah Sama untuk menemui Mimi dengan raut muka yang sedih. Banu ngasih tahu kalau pasangan bule itu tidak mau menerima anaknya karena menurut laporan dokter ada masalah pada bayinya. Mereka meminta Mimi untuk menggugurkan kandungannya. Mendengar itu, Mimi langsung shock. Mimi mencoba menelepon John dan Summer, namun nomornya tidak bisa ditelepon. Mimi langsung lari berusaha untuk mencari mereka tanpa memikirkan keadaan dirinya. Saking paniknya, Mimi keluar nggak pakai cadar. Warga sekitar jadi tahu Mimi sedang hamil. Mereka pun lalu pergi ke hotel tempat John dan Summer menginap. Tapi John dan Summer sudah check out dari hotel sejak pagi. Mimi berusaha terus untuk mencari John dan Summer di jalanan. Ia memeriksa setiap mobil yang lewat. Namun John dan Summer tidak ditemukan. Mimi akhirnya pulang ke rumahnya. Ibunya menangis dan marah karena Mimi pulang dalam keadaan yang hamil. Ibunya juga memarahi Sama karena telah berbohong kepada mereka. Ayahnya juga marah tentang apa yang dilakukan oleh anaknya sendiri yang menghancurkan nama baik keluarganya. Mimi saat itu hanya bisa diam dan menangis. Ibunya nanya siapa ayah dari anak itu. Karena bingung dan takut, dengan spontan Mimi menunjuk Banu dan ngomong kalau dia adalah orang yang membuat aku terlibat dalam hal ini. Ngedengar itu, Banu langsung pelangap-pelongo. Akhirnya bibi Mimi ngomong kalau hal ini sudah terjadi. Sekarang kita harus menjaga kandungan Mimi agar bayinya lahir dengan sehat. Malam harinya, Mimi meluapkan semua kekesalannya kepada Banu. Karena Banulah ia menderita seperti ini. Coba kalau waktu dulu dia tidak ngedengerin Banu, mungkin kejadian ini nggak bakalan terjadi. Banu cuma bisa diam, dimarahin sama Mimi. Besok paginya, Mimi merasakan perutnya yang sakit. Banu ditemani sama orang tua Mimi, bawa Mimi ke rumah sakit, tempat pemeriksaan kandungannya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa ini merupakan kontraksi palsu, dan ini adalah hal biasa sebelum menjelang kelahiran. Dokter menanyakan keberadaan John dan Summer. Mimi ngomong kalau mereka melarikan diri setelah dokter ngasih tahu ada masalah pada bayinya. Mimi ngomong dia merasakan janin di dalam kandungannya tumbuh dan bernapas. Ia merasa anaknya ini hidup apapun yang terjadi. Ia nggak akan menggugurkan kandungannya.
Setelah selesai memeriksa kandungannya, Mimi dan keluarganya pun pulang ke rumah. Orang tua Mimi membuat acara pesta kecil-kecilan di rumahnya untuk merayakan kehamilan Mimi. Namun Mimi merasa tidak bahagia. Setiap hari Mimi merenung dan sedih. Ia meratapi apa yang telah terjadi. Hatinya hancur, mimpinya hancur, dan ia merasa tidak ada harapan lagi untuk menjadi artis. Di suatu malam, Mimi bertanya kepada Banu, kenapa ia masih mau menolongnya, padahal jika dia kabur, mungkin Mimi tidak akan bisa mencarinya. Banu menjawab, dia adalah seorang sopir yang memiliki beberapa prinsip, yaitu mengantarkan penumpangnya harus sampai ke tujuannya. Mungkin ada jalan rusak, berlubang, bahkan kecelakaan, tapi tidak memberiku alasan untuk membiarkan mereka terlantar. Nggak beberapa lama, Mimi berteriak kesakitan. Mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan Banu ngasih tahu Sama bahwa Mimi akan melahirkan. Mimi berusaha keras melahirkan bayinya. Setelah perjuangan yang sangat sakit, lahirlah bayi laki-laki. Dokter mengatakan kepada orang tua Mimi bahwa bayinya adalah laki-laki dan dalam kondisi yang sehat. Mendengar itu, orang tua Mimi, Sama dan Banu merasa sangat bahagia. Sama mengejar dokter yang membantu persalinan Mimi. Ia bertanya apakah anak yang dilahirkan oleh Mimi dalam kondisi yang sehat. Karena sebelumnya dokter di klinik Jayapur mengatakan kalau bayi Mimi menderita Down syndrome. Dokter ngasih tahu bayi Mimi lahir normal dan tidak ada masalah. Pemeriksaan tersebut bisa saja salah. Setelah dibersihkan, perawat memberikan bayi kepada Mimi untuk dipeluk. Dan ketika memeluknya, timbul rasa kasih sayang dalam diri Mimi. Seakan-akan ini adalah anaknya. Orang tua Mimi akhirnya diperbolehkan menengok cucunya. Mereka sangat senang karena cucunya sangat tampan dan putih. Setelah beberapa hari, akhirnya Mimi pulang ke rumah. Banu yang lagi nyuci mobil ditelepon sama istrinya yang bernama Reka. Istrinya nanya, kenapa nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib? Banu ngomong kalau dia lagi sibuk dengan orang bule. Nanti kalau urusannya sudah selesai, Banu janji akan langsung pulang. Setelah menelepon, Reka dan ibunya pergi mencari di mana Banu berada. Sambil bawa foto Banu, Reka nanya ke salah satu orang. Dia ngasih tahu kalau Banu adalah suaminya Mimi. Mendengar itu, Reka marah. Ia langsung mencari rumah Mimi. Akhirnya Reka nyampe di rumah Mimi. Reka langsung ketemu sama Mimi. Dia nanya, kamu ya yang namanya Mimi? Reka langsung melabrak Mimi. Reka nyelonong masuk ke rumah Mimi dan mencari Banu. Banu yang tahu Reka datang, dia langsung ngumpet. Tapi dia ketahuan juga sama istrinya. Reka ngamuk ke Banu. Reka ngomong ke Banu, pantesan selama ini dia nggak pulang-pulang. Ternyata dia sudah punya istri muda dan punya seorang anak. Reka penasaran dengan anak Mimi. Ketika melihat bayi tersebut, Reka nanya, ini anak siapa dan siapa ayahnya? Akhirnya Mimi menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Mimi ngasih tahu kalau dia dan Banu tidak pernah menikah dan anak ini adalah anak dari pasangan Amerika. Mereka menanamkan benih dari rahim Mimi. Mereka menjanjikan bayaran yang lumayan jika Mimi melahirkan anak mereka. Namun mereka mengingkari janji dan melarikan diri. Mendengar itu, ayah Mimi langsung syok karena cinta mereka kepada Mimi dan cucunya. Mereka memaafkan apa yang terjadi kepada Mimi. Mimi memberi nama anaknya Raj. Mimi merawat Raj dengan sepenuh hati. Mimi sering mengupload video dia dan Raj ke Facebook. Udah gak kerasa, kini Raj sudah berusia 4 tahun dan dia sudah bersekolah TK. Di sekolah, Raj ngasih tahu ke Mimi kalau gurunya bilang dia adalah hantu putih. Raj juga nanya ke Mimi kenapa ia berbeda dari yang lain. Mimi ngasih tahu ke Raj bahwa ada malaikat putih yang datang memberikan Raj kepada Mimi. Lalu mereka pergi meninggalkan kita semua. Suatu hari, Mimi dan Raj pulang dari sekolah. Begitu sampai di rumah, ia melihat John dan Summer sudah berada di rumah Mimi. Mimi begitu kesal melihat mereka. John dan Summer meminta maaf kepada Mimi atas perbuatan mereka. Summer ngejelasin setelah mereka pergi, dia tidak mencari ibu pengganti. Kejadian kemarin cukup mengganggu kehidupannya. Suatu hari, ia melihat video di Facebook dan ia melihat anak laki-laki berkulit putih menari dengan seorang ibunya di sebuah hotel. Dan ibunya adalah Mimi.
Akhirnya mereka mencari ke sini. Mimi ngomong ke Summer, "Kalian melarikan diri karena berpikir bahwa anaknya tidak normal. Kalian meninggalkan anak kalian di dalam rahim seseorang dan melarikan diri. Kalian bahkan tidak memikirkan bagaimana keadaan saya waktu itu. Kalian bahkan meminta saya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah 4 tahun, kalian menyadari dan melihat anak kalian baik-baik saja. Kalian datang dan berpikir kalian adalah ibu dan ayah dari Raj." Mendengar itu, John dan Summer hanya bisa menangis dan mengakui kesalahannya. Mimi pun lantas mengusir mereka pergi dari rumahnya. Besok harinya, berita itu sampai kepada Banu dan Sama. Mereka mengatakan bahwa pasangan bule itu nggak tahu malu. Mereka meninggalkan anaknya dan mereka kembali lagi untuk mengambilnya. Banu ngomong bahwa mereka tidak punya hak atas anak itu. Tiba-tiba pasangan bule itu datang ke rumah Mimi lagi. Mereka datang sambil membawa mainan untuk Raj. Mimi langsung menolak dan ngomong, "Kenapa kalian datang lagi?" Summer meminta kepada Mimi untuk mengerti bahwa banyak hal yang telah mereka lalui. Summer juga ngomong kalau Raj adalah harapan terakhirnya, sedangkan Mimi bisa hamil lagi dan memiliki anak lagi. Summer juga ngomong kalau dia akan memberikan kehidupan yang terbaik untuk Raj di Amerika. Tiba-tiba Raj keluar dan menanyakan apakah ini mainan untuknya. Summer ngejawab kalau mainan ini untuk Raj. Summer ngeluarin mainannya yang ia bawa. Kemudian Raj nanya apakah baby ini adalah malaikat putih yang telah meninggalkan saya dengan Mimi. Sambil menangis, Summer mengatakan iya dan langsung memeluk Raj. Melihat Summer memeluk Raj, Mimi tidak terima. Ia menarik Raj, namun Raj menolak dan ingin bermain dengan Summer. Summer memohon kepada Mimi agar ia bisa bermain dengan Raj. Summer menyalakan mainan Raj dan bermain dengannya dengan sangat bahagia. John ngomong sudah 4 tahun dia tidak melihat Summer sebahagia ini. Summer pernah mencoba bunuh diri ketika mengetahui kalau bayi mereka mengalami Down syndrome. John juga ngasih tahu kalau ia tidak akan pergi tanpa membawa Raj ke Amerika. John akan melakukan apa aja demi kebahagiaan Summer. Jika Mimi tidak mau mengembalikan Raj, maka John akan mengambil tindakan hukum. Setelah selesai ngomong, John ngedeketin Raj lalu pergi meninggalkan rumah Mimi. Tiba-tiba ada motor yang hampir menabrak Raj. Mimi berlari, kemudian ia memarahi pengendara motor itu. John dan Summer yang masih ada di situ melihat ke arah Mimi. Banu lalu menemui John dan Summer. Banu ngomong kalau dia prihatin atas apa yang telah mereka lalui, apalagi Summer sampai mau bunuh diri. Tetapi ada kalanya lebih mudah mati daripada bertahan hidup. Kalian berdua meninggalkannya, tapi Mimi masih bertahan. Dia berjuang dengan dirinya sendiri dan mimpinya. Mimi sangat ingin menjadi seorang artis, namun karena hal ini, dia membuang jauh-jauh impiannya. Dan sekarang Raj adalah dunianya. Tiba-tiba kalian datang dan ingin mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan hak atas Raj. Banu menegaskan bahwa Mimi nggak sendirian. Mereka juga akan berbuat apa saja demi ngedapetin Raj. Setelah ngedengar itu, pasangan bule itu pun pergi. Di dalam kamar, Mimi ketakutan jika Raj diambil oleh pasangan itu. Ayah dan ibunya pun masuk. Mimi menangis sejadi-jadinya dan memeluk ayah dan ibunya. Besok harinya, Banu mengundang pengacara. Pengacara itu ngejelasin di dalam kontrak, ibu pengganti menyatakan bahwa Mimi harus menyerahkan anaknya setelah dilahirkan dan mereka harus membayar sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun Banu ngomong kalau mereka melarikan diri dan meninggalkan anak itu bersama Mimi. Pengacara itu ngejelasin lagi, walaupun demikian tidak memberikan hak hukum kepada Mimi atas anak tersebut. Mereka akan melakukan tes DNA dan membuktikan bahwa ayah dari anak itu adalah John. Pengacara bisa melawan kasus ini, tetapi itu tidak mudah dan akan menjadi pertempuran hukum yang paling panjang dan mahal. Bahkan Mimi dan Raj harus selalu hadir di setiap persidangan. Setelah ngejelasin itu, kemudian pengacara itu pun pergi. Mimi semakin galau. Ibunya mencoba menenangkan Mimi. Keluarga akan selalu support Mimi. Mimilah yang melahirkan dan membesarkan Raj. Jadi tidak mungkin Summer bisa menjadi ibunya. Banu juga akan membantu Mimi. Ia akan menjual mobilnya jika membutuhkan uang untuk kasus ini. Ayah juga akan menjual rumah ini jika diperlukan.
tapi Mimi tetap menangis. Tiba-tiba Mimi ngomong bahwa Raj harus pergi ke Amerika bersama John dan Summer. Semua kaget mendengar itu. Mimi juga ngomong kalau dulu dia hanya butuh uang untuk pergi ke Mumbai, dan Summer yang menginginkan seorang anak. Dia adalah orang yang ingin menjadi seorang ibu, bukannya aku. Sedangkan aku hanya ingin menjadi seorang bintang film. Keluarga Mimi sangat keberatan dengan perkataan tadi. Mereka menganggap Raj adalah anak Mimi dan cucu ayahnya. Banu sendiri menganggap Raj sudah menjadi seperti anaknya sendiri. Jika John melakukan upaya hukum, maka Banu akan melawannya sampai Mimi mendapatkan hak atas Raj. Tapi Mimi tetap pada pendiriannya. Dia ngomong, apa yang akan kita dapatkan dengan semua itu? Raj masih anak-anak. Ia tidak tega melihat Raj ditanya banyak hal oleh pengadilan. Bagaimanapun juga Summer adalah ibu kandungnya dan John adalah ayahnya, dan biarkan mereka memilikinya. Lalu Mimi pun pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Mimi menangis jadi-jadinya bersama-sama ibu, ayah, dan Banu. Semua menangis takut kehilangan Raj karena mereka sangat menyayangi Raj. Besok harinya, Mimi dan keluarganya bersiap mengantarkan Raj kepada John dan Summer. Mereka bertemu di hotel tempat John dan Summer menginap. Summer menghampiri Mimi dan ngomong kalau dia akan kembali ke Amerika Serikat, dan Summer pun ngomong kalau Raj adalah putra Mimi dan putrinya ada di sana. Ia menunjuk kepada John yang sedang menggendong seorang gadis kecil. Semua terkejut heran namun bahagia. Summer akhirnya ngejelasin ketika mereka melewati sebuah panti asuhan, mereka melihat gadis kecil sedang menangis seolah-olah dia sedang menunggu kami. Anak itu menginginkan sebuah rumah dan kami menginginkan seorang anak. Lalu kami pergi ke pengacara untuk mengadopsinya. Summer juga ngomong kalau dia nggak bisa bahagia dengan cara mengambil paksa Raj dari Mimi, karena Raj tidak mungkin tinggal bersamanya tanpa kasih sayang Mimi. Akhirnya Mimi dan keluarganya berterima kasih dan bahagia karena mereka nggak jadi membawa Raj, dan film pun ditutup dengan adegan John dan Summer pergi meninggalkan Mimi dan keluarganya menggunakan mobil, dan film pun berakhir. Merelakan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa kita paksakan. Betapa mulia jiwa yang sabar dan ikhlas dari seorang Mimi yang merelakan anaknya Raj. Dia ikhlas untuk kebaikan anaknya, dan akhirnya kebaikan pula yang datang kepada Mimi. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.